Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Pertama-tama yang saya hormati, saya Almia Bapak Gede Al-Ustaz Haji Abu Bakar. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Maullah. Yang saya hormati Ayahanda Al-Ustaz Haji Yusuf. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Hamid dan para jamaah yang namanya saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga kita bisa berkumpul di musholah yang insyaallah yang akan nanti menjadi saksi buat kita kelak menuju surganya Allah. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita minal dhulumati ila nur. Sebelumnya saya mohon maaf, sejatinya saya belum pantas untuk ada di depan karena masih banyak yang alim, yang lebih tua, yang lebih paham di dalam kehidupan, di dalam ilmunya. Jadi merasa kurang pantas saja. Saya masih muda, masih banyak salah, masih banyak kurangnya. Jadi kalau ada kesalahan mohon dibilangin, gitu ya. Ya Pak ya, berarti ya Ustaz ya. Karena saya juga masih perlu mengaji. Terus apabila ada salah di dalam ucapan maupun perbuatan mohon disampaikan saja. Sekali lagi karena saya juga masih tahap belajar, jadi kita di sini sama-sama dalam belajar, jadi santai saja ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk pengalam kita Masalihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ala diniya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal ajazani bihi alamat Syekh Muhammad Khatib Syami Summa Madani Al-Hambali. Al-hadithu bermula hadis al-awwalu
kepadaku bihi atasnya itu, dengannya itu, siapa al-alamah, orang yang sangat alim, rupanya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Suma al-Madani al-Hamdani, wa bermula Syekh Muhammad Khatib Syami itu Ibnu Utsman, anaknya Utsman bin Abbas bin Utsman an Masyaikhi, dari guru-gurunya, muttasilan yang tersambung ila Abi Dzar al-Ghifari, kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, moga-moga memberikan ridha Allah subhanahu anhu kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, bima dari apa-apa yarwihi yang meriwayatkan, an rabbih dari Tuhannya, dari Rabbnya azza wa jalla. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah ta'ala, hanya makhluk siapa Allah, ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya aku haram tu mengharamkan siapa aku, dzulma akan berbuat zalim, ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu dan menjadikan siapa aku akaman bainakum di antara kalian kamu sekalian itu muharraman saling mendolimi, itu muharraman diharamkan. Di sini Nabi menyampaikan hadis yang dikatakan hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku. Ini Allah mengatakan kepada hambanya kita semua, ini haramku, ini sesungguhnya aku, berarti Allah mengharamkan dirinya. Ini sesungguhnya, itu ada penguatan untuk melakukan kezaliman, dan Allah juga mengharamkan kepada hambanya untuk saling menzalimi. Berarti hidup kita yang ada di dunia ini pada dasarnya bentuk kasih sayang Allah. Berarti Allah tidak pernah menzalimi kita, tapi Allah sayang dengan berbagai macam cara, yakni kadang dengan ujian, kadang dengan cobaan. Allah ingin melihat sejauh mana kita sebagai hambanya dekat akan padanya. Apakah dikasih cobaan kita akan tambah jauh, atau dikasih cobaan kita akan tambah mendekat? Pilihannya ada di kita, seperti itu. Kalau semakin mendekat maka akan naik satu tingkat derajat kita. Semakin tinggi derajatnya maka akan semakin tinggi cobaannya. Semakin tinggi pohon kelapa maka semakin kencang anginnya. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau memang kita ingin mulia di mata Allah, maka harus siap dengan cobaannya. Cuman masalahnya kita lebih senang mulianya ketimbang cobaannya. Ya. Cobaannya itu pahit rasanya. Kalau dirasakan seperti minum broto wali kan gitu. Luar biasa pahitnya. Enggak kira-kira. Tapi di dalam pahit itu ada obat. Nah, kalau kita siap mulia, maka harus siap dengan cobaannya. Badai akan lewat dan akan tiba pelangi yang indah. Jadi gitu ya Bu. Ya, segitu luar biasanya dasar cobaan ujian yang kita dapati, pasti ada hikmah keindahan yang Allah siapkan buat kita. Cuman memang kita manusia lebih senang hasilnya ketimbang prosesnya gitu. Memang itu menjadi karakter manusia gitu. Memang saya juga sama gitu, lebih senang langsung hasilnya gitu ketimbang prosesnya gitu.
Iya. Nah di sini ulama sepakat bahwasanya Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Kalau Allah berbuat zalim maka akan terhapus satu sifat Allah, al-adl, dan yang maha adil. Nah, akhirnya zalim itu terhapus karena Allah itu maha adil. Itu jadi tidak pernah Allah menzalim. Yang biasanya sering menzalim itu kita sendiri. Ya, kadang contoh kecil harusnya kita tidur, ya kan, tubuh butuh istirahat, kita bergadang sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Waktunya azan tiba-tiba ngantuk, tidur. Ya, akhirnya tubuh merontak, ya kan? Nah ini bentuk daripada pendzaliman kepada diri sendiri. Nah itu, nah ini yang masalah repotnya seperti ini. Kadang kita nggak merasa, tapi sejatinya tubuh kita juga perlu hak untuk istirahat. Nah ini bentuk pendzaliman yang biasa kita lakukan gitu. Nah kapan itu bisa dirasakan bahwa kita telah menzalimi diri kita? Ketika datanglah berbagai macam penyakit, tiba-tiba migrenan, tiba-tiba masuk angin, tiba-tiba meriang, ya kan? Ya baru ngapa-ngapain, masih muda masih oke, udah tua udah rasanya udah beda. Gitu. Nah itu bentuk zalim kepada diri sendiri. Nah, itu. Makanya bentuk sayang Allah begitu, jangan pernah saling menzalimi, bahkan kepada diri sendiri. Jadi kita perlu menghargai diri kita. Pakaiannya rapi, bentuk penghargaan. Waktunya tidur kita tidur, waktunya makan kita makan, dan gitu. Waktunya makan kita nggak makan, timbul sakit lambung, kan gitu, meriang. Nah itu. Kemudian apa? Dikatakan wa ma rabbuka bidzalamin 'abdi. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tapi Allah sayang kepada hamba-hambanya, kita sebagai manusia. Kemudian menzalimi sesama manusia. Nah ini ada dua konsep. Yang pertama dikatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau hablum minallah insya Allah ini gak sulit Bapak Ibu. Karena apa? Hablum minan nas ini, hablum minallah ini cukup ubudiyah, ibadah-ibadah. Contohnya sholat, puasa, zakat, yang hubungannya langsung sama Allah. Ketika kita waktunya sholat kita nggak sholat, terus waktunya puasa nggak puasa, waktunya zakat kita nggak bayar zakat, ini bentuk dosa, hubungannya langsung sama Allah. Nah ketika kita ada rasa penyesalan maka dengan taubatan nasuha gitu. Apa taubatan nasuha? Taubatan yang sesungguhnya, yang dimana ditanamkan dalam hati bentuk penyesalan yang mendalam, kemudian diucapkan dengan kalimat astaghfirullahaladzim, dan dilakukan dengan perbuatan tindakan seperti mengerjakan sholat, puasa, dan memperbaiki diri. Nah itu kalau sudah taubatan nasuha, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali syirik. Nah ini. Nah yang repot ini hablum minan nas. Hablum minan nas ini rumit. Gitu. Kadang pikiran satu dengan pikiran yang lain berbeda. Seperti memandang angka 6, yang sebelah sana ini angka 6, sebelah situ bukan, itu angka 9. Gitu. Akhirnya jotos-jotosan. Nah, ini bentuk manusia rumit. Makanya di dalam konsep hablum minan nas, di dalam mempraktikkan hablum minan nas ini, contohnya ketika kita pintar merasa. Kalau kita pintar merasa, contohnya kalau saya dikatain enak apa kagak? Agak. Kalau kita dijahatin kira-kira enak apa kagak? Kagak.
Nah, kalau kita pintar merasa, maka otomatis kita akan bisa menghargai manusia. Ini yang repot kalau nggak pintar merasa tapi merasa pintar. Nah, ini repot. Kalau udah merasa pintar, nah udah. Timbulnya apa? Konflik. Kalau udah konflik, akhirnya apa? Jauh-jauhan. Udah jauh-jauhan akan jadi musuh-musuhan, kan gitu. Padahal ya benar sombong dah akhirnya gitu. Bodoh amatan, ya. 1000 teman itu terasa sedikit, tapi satu musuh itu terasa banyak. Betul nggak? Satu musuh kita lagi enak makan bubur ayam, ada dia tiba-tiba kagak nafsu, pindah ke tempat yang lain. Ketemu lagi di warkop, pindah lagi. Ya kan? Ini repot. Kalau kita sering menyakiti orang dan orang itu kesakiti, selama dia belum memaafkan, maka sulit bagi kita untuk mencium baunya surga. Oh, makanya lebih enak hablum minallah gitu. Kita taubat nasuha, nangis, kita ampun, ya kan? Salat taubat, insya Allah semuanya Allah ampuni. Nah, kalau hablum minannas ini kalau ada bermasalah, ini yang hebat, ya. Ini problem kita selama ini, gitu. Makanya sebisa mungkin kita hindari, apalagi perdebatan, sebisa mungkin kita hindari, karena perdebatan bisa menimbulkan pertengkaran. Akhirnya pertengkaran menimbulkan permusuhan. Terputuslah silaturahim, padahal Allah tidak menyukainya. Coba. Nah, kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, bermula kamu sekalian itu dhalun, orang yang tersesat atau orang yang tidak tahu apa-apa. Illa kecuali man hadaituhu, man seseorang hadaituhu memberikan hidayah, siapa aku akan fastahduni, maka mintalah hidayah siapa kamu sekalian di kepadaku, ahdikum, maka akan aku berikan hidayah kepada kamu sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai hambaku, kamu sekalian itu adalah orang-orang yang tersesat atau orang yang tidak tahu apa-apa, kecuali di mana orang tersebut yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka akan aku berikan kepada kamu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mempertegas, mengingatkan kita bahwasanya kita ini adalah hamba yang kadang banyak memiliki kesalahan. Ya, manusia sifatnya begitu, kadang mencela-mencela, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang rajin ibadah, kadang malas ibadah, gitu. Ini manusia. Kalau ibadahnya rajin dan pernah malas, ini malaikat. Ya, makanya ini manusia ini luar biasa. Kalau ibadahnya rajin, dekat sama Allah, lebih mulia dari malaikat, tinggi derajatnya manusia. Karena apa yang membedakan al-insanu hayawanun natiq, manusia ini apa? Makhluk yang diberikan akal. Nah, jadi bisa memilih ini baik, ini kagak, ya kan? Ini pecel lele, ini nasi goreng, ini kita bedakan. Iya, ini baik, ini buruk. Nah, itu bentuk bahwasanya manusia berakal. Kalau kita nggak bisa bedain mana kotoran ayam sama coklat, nah ini berarti kita kurang berakal, gitu. Nah, gitu. Kemudian apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi kita benar-benar dilahirkan ke dunia ini benar-benar dalam keadaan kosong, suci,
bersih, nggak tahu apa-apa, ya. Nah, kapan kita bisa mengetahui sesuatu itu? Ketika proses di dalam kehidupan. Oh, ini baik, oh ini bagus. Nah, bagus dan tidaknya kita itu bagaimana lingkungan kita. Semakin bagus lingkungannya, maka terbentuklah karakter kita yang lebih baik. Semakin buruk lingkungannya, maka terbentuklah karakter kita menjadi buruk. Sulit menjadi baik di tempat yang buruk, tapi bisa, kemungkinan kecil. Nah, begitu. Nah, kita sebagai manusia diingatkan bahwa kita ini orang yang tidak mengetahui. Akhirnya apa? Minta sama Allah, berikanlah petunjuk. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk untuk sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan hadir di majelis taklim, ngaji, sowan kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai yang kita anggap bahwasanya beliau mampu memberikan kita petuah atau mampu memberikan kita nasihat. Begitu. Contoh, kalau kita pergi kemana-mana nggak tahu arah, kita mau pergi ke Pondok Gede, ya Bapak Ibu, kita mau pergi ke Pondok Gede nggak tahu arah, pergi aja, jalan-jalan aja, nyampainya ke Pondok Gede, nyampainya kemana? Bisa nyampe ke Villa Nusa Indah, karena nggak tahu arah. Nah, bagaimana cara tahu arah? Kita perlu melakukan membuka Google Maps gitu. Kita lihat arah Pondok Gede kemana jalannya, gitu. Oh, lewat sini, sampailah ke Pondok Gede. Nah, itu pun sama di dalam kehidupan kita perlu arahan. Bagaimana kita bisa mendapatkan arahan tersebut? Ngaji, hadir, kita nasihat kepada ulama-ulama. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Artinya minta petunjuknya bagaimana? Minta saran kepada ulama, bagaimana menghadapi hidup, bagaimana melewati permasalahan. Itu minta petunjuk sama ulama. Jangan sekata-kata yang kerja sendiri, akhirnya bukannya sampai, tapi ada terusan. Begitu. Ya, sekarang kan kita mau bikin kopi aja ada tutorialnya di YouTube gitu kan. Kalau nggak bikin kopi dengan tutorialnya, kita nggak bikin kopi, gulanya 4 sendok, kopinya 1 sendok. Dia biar kesana gitu. Nah, ini semuanya ada takarannya, ada ya, ada ada petunjuknya. Nih, makanya kalau manusia enggan mencari hidayah, mencari petunjuk, maka kita akan jauh dari Allah. Ini yang repot. Karena sesungguhnya nanti kita di yaumil kiamat, nanti pada akhirnya mati ini yang kita butuhkan Allah, bukan siapa-siapa, Allah. Nah, kalau Allah sudah senang sama kita, semua makhluk yang ada di bumi dan di langit akan takdim hormat pada kita. Itu makanya harus senang kita ngaji, senang kumpul sama ulama, senang kumpul sama habaib, minta nasihatnya, begitu. Biar kita bisa masuk dalam golongan orang yang sampai kepada Allah, ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Kemudian apa lagi? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku dalam keadaan berada di jalan. Aku menciptakan hambaku dalam keadaan berada di jalan yang lurus. Jadi manusia ini sebenarnya sudah dikasih jalan sama Allah. Kalau mau pergi ke Pekayang harusnya lewat sini, kalau mau pergi ke Bogor harusnya lewat situ. Cuman kadang kita sebagai manusia ngeyelan, ya kadang agak ngerti, kadang dibilangin. Saking aja kita di umatnya Nabi Muhammad banyak, yaudah deh bagian dah. Lagi waktunya pulang dia pulang begitu. Coba selain umatnya Nabi Muhammad kagak ada itu kayak begitu, ya kan? Iya, makanya kita termasuk umat yang beruntung, yang dimana Allah memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan efeknya kepada umatnya. Ini kita termasuk nih. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil kiamat, ya di surganya dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lagi ya, 3 menit lagi. Kita punya harapan. Jangan malu-malu. Ya, ada yang ngomong
sebagainya gitu ya. Hah? Kemudian apa lagi? Di bentuk kasih sayang Allah bahwa jadaqallahu fahada, dan dia mendapat itu sebagai seorang yang sesat lalu dia memberikan petunjuk. Kita udah jauh terjun ke tempat yang kotor. Bentuk sayangnya Allah, rahman rahimnya Allah nih ditarik biar nggak bercimpur itu pada kotor. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ada yang mau ingin berbuat maksiat ke tempat A, gitu kan, ke kampung A itu. Tapi kalau Allah sayang, tiba-tiba di ketabrakan begitu. Modelnya banyak bentuk kasih sayang Allah itu. Iya. Tapi kalau Allah nggak sayang, dia mau main ke tempat si A yang agak benar, nyampe. Jadi kalau kita lagi mau maksiat, tiba-tiba maksiat kita gampang, Pak. Kita tanyakan, jangan Allah nggak sayang sama kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, repot. Ya, betul nggak? Mau kita kadang dicuekin, lebih enak dibayar sama bapak mama gitu, daripada dicuekin sama bapak mama. Bingung kita, kedekeran. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah gitu sama, kalau Allah udah nyuekin kita, udah alamat bangsa itu. Ya, jadi kalau kita ingin berbuat dosa, dipersulit sama Allah, berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kita ingin berbuat dosa, dipermudah sama Allah, digampangkan semuanya, udah alamatnya disayang. Nah untuk bilang dari ya, kita pengen disayang sama Allah ya, disayang sama Allah. Ini aku umatnya Nabi Muhammad ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ahli jannah ya, senang ulama, senang majelis ilmu, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hati-hati, kata-kata ini jangan diucapkan. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu bisa dibaca bahwa hadirnya kita, hadirnya lo ke musola atau ke majelis kebaikan bukan karena Allah, berarti karena siapa? Nah, karena kagak enak itu tadi, kagak enak karena siapa? Karena si A, karena si B. Lo ngaji lo, kalau kita ngaji, kagak enak sama si A, kagak enak sama si A. Tuh, hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati ini begitu, ya. Ini dulu biasanya, nggak udah haji, gak enak kalau kita udah haji tuh. Iya, hati-hati, kita ngomongin niat, jangan sampai niatnya kita ibadah kepada Allah, tapi karena penyakit yang kita ucapkan tadi, itu penyakit itu, penyakit kagak enak, ya. Hati-hati, amal katanya amal akhirat, tapi jadi dunia di hadapan Allah, ya. Tapi sebaliknya, amal dunia kalau kita lihat kepada Allah akan jadi ibadah, akan jadi pahala. Ini yang perlu kita jaga, ya, kita jaga agar amal-amal kita nanti di hadapan Allah benar-benar ada pahalanya. Ya, ini saja untuk ini kita ngaji saling mengingatkan, ya. Tapi kalau saudara mengatakan kita tidak saling berbuat apa, ya, karena semua kita adalah mempunyai potensi-potensi yang harus kita pendam, yang perlu kita gali nih dari generasi-generasi kita nih, generasi-generasi kampung Galistana terutama, ya. Banyak potensi-potensi terpendam yang belum tergali. Kenapa? Karena tidak ada fasilitas, karena nggak dimanfaatkan, gitu. Jadi ilmu yang ada dari generasi kita semua ini di hadapan kita yang ada pada malam hari ini, itu orang-orang berpotensi semua yang punya pengetahuan dan wawasan. Nah karena itu saling berbagi, saling mengingatkan, itulah fungsi kita sebagai umat Islam, ya. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah terkait dengan kata yang disampaikan dalam hal ini. Katakan ngaji lagi. Jangan. Iya, Jangan. Berarti ngaji kalian dulu berarti ya. Jangan. Salah niat lagi tuh. Salah niat lagi. Karena kagak berbuat kebenaran. Jangan. Jangan. Ngaji terus. Lillahi ta'ala illah wa fillah. Semua karena Allah. Niatkan di hati kita semua karena Allah. Buang karena yang lain-lain. Karena si A, karena gak enak haji bakar, gak enak sama syariah, gak enak sama haji. Jangan. Gak enak sama PLT, gak enak sama yang lain-lain. Jangan. Buang itu jauh-jauh berlalu. Kalau itu kita katakan yang itu ya, entah di akhirat kosong kita nilainya dari berapa begitu. Kita udah bicara-bicara kalau gak pahalanya. Iya, benar ini ya. Sebagaimana Rasulullah innamal a'malu segala perbuatan tergantung niat, ya.
Kamin amal akhirat tasawwur amal dunia disukin dia. Berapa banyak ketika amal akhirat menjadi nilai dunia karena nilainya nih dia. Dan sebaliknya berapa banyak amal dunia menjadi amal akhirat kenapa? Karena niatnya yang benar, niatnya yang lurus. Jadi buang itu penyakit, lupa ya penyakit kata-kata gak itu jangan berusaha, udah bermati aja ya. Letakkan hati kita, jangan bicara ketika mau ngucap kata gak enak gua sama siapa. Itu ini sering banget ini terjadi, ya sering banget terjadi di kita. Dan itu udah jadi bahasa seakan-akan yang dirubah gitu. Artinya dari bahasa itu pun bisa diterjemahkan. Oh berarti karena Allah dong. Itu karena benci. Tidak karena ada ceweknya atau apa itu. Ya mari pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita meluruskan hati kita di dalam belajar menuntut ilmu, bukan hanya sekedar rutinitas biasa menjalankan aktivitas ngaji tapi tidak ada hasilnya di hadapan Allah, ya sia-sia belaka. Itu yang perlu kita jaga. Jadi naik tahapan-tahapan kita, jangan di syariat, jangan di syariat mulut, tapi hakikat itu kagak dinaikin, kagak ditingkatkan. Jangan main syariat. Syariat kalau udah ada hakikat dan segala macam ke atas terus ya, itu ya berabe, memang berabe kayak Surabian, tapi juga bahasanya di situ. Jadi misalnya Surabian, ada yang mau ditanya? Masalah zolim ke Allah kan cara tobatnya tobatan nasuha. Nah kalau kita zolim ke orang, bagaimana cara tobatnya? Tadi kan minta maaf. Tobat kepada manusia ini dosa. Jadi harus minta maaf. Ya. Meminta maaf sama yang telah kita zolimi. Sebagaimana terserah dia, kalau misalkan dia mau maafkan dengan kita dipukul, ya udah kita pasrah. Begitu. Bentuk satu makanya hablum minas itu rumit sekali. Saya katakan sekali lagi, kalau kita punya salah harus minta maaf. Nah dia mau makan, saya mau maafin, tapi dengan jalan takdir saya makan gitu. Habis setelah kesalahan dulu 1 juta. Gak apa-apa kalau saya minta maaf. Dapat maafnya gak apa-apa kalau kita mampu gitu. Gitu. Makanya jangan sekali-kali kita mencari masalah dengan sesama manusia. Jadi harus minta maaf sama dia, baru Allah akan memaafkan. Yang repotnya dia juga mau memaafkan, ditutup di akhirat. Iya, repot kita. Jatuh bangsa. Artinya kita udah uncang-uncang angin di surga, udah kipas di pasar, disuapi sama bidadari, gara-gara dia masuk neraka, ya Allah saya nggak enak nih, dia masuk surga enak banget, dia punya salah sama saya, ditarik gitu kan. Akhirnya shifting ganti-gantian, ya kan? Ya, yang dizolimi masuk surga, yang mendolimi masuk neraka. Makanya kita capek-capek ibadah, capek-capek zikir, capek-capek sholat, ya kan? Gara-gara kita ada kesalahan sama manusia, habis pahala kita. Jadi itu, jadi harus meminta maaf sampai bersangkutan. Ya, sampai dia memaafkan kita. Kalau perlu kita nangis-nangis minta maaf, karena repot. Ini sampai bermasalah sampai di yaumul qiyamah ini masalahnya. Benar deh.